Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Yang pertama Pak Beni, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan kelas A dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Raffi Arsyad Riza dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik yang sudah dibagikan minggu-minggu sebelumnya dengan judul Ethical Servant, Spiritual, and Authentic Leadership. Pada materi ini akan dibagi menjadi 6 sub pembahasan. Yang pertama konsep kepemimpinan etis, yang kedua dilema dalam menilai kepemimpinan etis, yang ketiga faktor penentu dan konsekuensi kepemimpinan etis, dan yang keempat teori kepemimpinan etis, yang kelima evaluasi teori kepemimpinan etis, dan yang terakhir pedoman untuk kepemimpinan etis. Oke, mari saja kita mulai. Yang pertama, konsep kepemimpinan etis. Menurut tahun 1994, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai landasan etis yang netral untuk teori kepemimpinan, dikarenakan teori ini selalu melibatkan nilai dan asumsi implisit tentang bentuk pengaruh yang tepat. Okay. Defining ethical leadership. Kepemimpinan etis telah didefinisikan dalam berbagai cara. Ketika diminta untuk menggambarkan pemimpin yang etis dalam satu studi, eksekutif mengidentifikasi beberapa perilaku, nilai, dan motif. Misalnya jujur, dapat dipercaya, altruistik, dan adil. Karakteristik utama dalam upaya pemimpin untuk mempengaruhi etika perilaku lain. Contohnya termasuk pernyataan pemimpin tentang pentingnya etika, penyebar luasan pedoman etika bagi anggota organisasi, teladan perilaku etis untuk menjadikan contoh nyata bagi orang lain, termasuk perilaku etis dalam penilaian kerja, dan mengkritik atau menghukum perilaku yang tidak etis. Ini juga berguna untuk membuat perbedaan antara etika seorang pemimpin individu dan etika jenis tertentu perilaku kepemimpinan, dan kedua jenis etika sulit untuk dievaluasi. Lalu yang kedua, personal integrity and ethical leadership. Definisi integritas yang paling mendasar, menekankan kejujuran dan konsistensi antara nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh seseorang. Apa yang dihargai oleh pemimpin dan bagaimana orang itu bertindak bukanlah bagian dari definisi ini. Dan kritikus berpendapat bahwa nilai-nilai harus moral dan perilaku harus konsisten dengan seperangkap prinsip moral yang dibenarkan. Misalnya, menurut ahli Becker pada tahun 1998, seorang pencuri yang percaya itu dapat diterima secara moral untuk mencuri dari organisasi korup tidak akan diklasifikasikan sebagai integritas tinggi. Batasan dari definisi yang lebih sempit ini adalah sulitnya mendapatkan kesepakatan tentang prinsip-prinsip moral yang dapat dibenarkan, terutama jika prinsip-prinsip tersebut tidak sama untuk semua budaya. Next. Oke, yang selanjutnya adalah dilema dalam menilai kepemimpinan etis. Aspek utama dari sebagian teori kepemimpinan yang efektif merupakan untuk mempengaruhi komitmen pengikut dan optimisme untuk suatu tugas. Aspek ini memiliki tantangan yaitu untuk menentukan kapan pengaruh tersebut tetap. Pemimpin biasanya diharapkan mempunyai komitmen pengikut untuk tugas yang ada atau aktivitas baru. Namun, dalam banyak situasi, proses pengaruh mungkin melibatkan yang pertama, menciptakan antusiasme untuk strategi atau proyek berisiko, yang kedua, mendorong pengikut untuk mengubah keyakinan dan nilai yang mendasari mereka, dan yang ketiga, mempengaruhi keputusan yang akan menguntungkan beberapa orang dengan mengorbankan orang lain. Setiap jenis pengaruh melibatkan dilema dalam etika. Dalam menilai kepemimpinan etis terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama, influencing expectation atau mempengaruhi harapan. Tanggung jawab kepemimpinan yang penting adalah menafsirkan peristiwa yang membingungkan dan membangun konsensus putar strategi untuk menghadapi ancaman dan peluang. Usaha yang beresiko dapat menghasilkan keuntungan dan juga kerugian bagi pengikut. Bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikut tentang resiko dan prospek untuk sukses relevan untuk mengevaluasi kepemimpinan etis. Satu standar yang diusulkan untuk kepemimpinan etis adalah bagi pemimpin untuk sepenuhnya memberitahu pengikut untuk membuat keputusan yang sadar dan keputusan tentang apakah upaya itu bermanfaat. Selanjutnya yang kedua, influencing values and belief atau mempengaruhi nilai dan keyakinan.
Mengubah nilai-nilai dan keyakinan yang mendasari pengikut individu merupakan hal yang sangat kontroversial. Beberapa penulis berpendapat bahwa jenis pengaruh pemimpin ini jelas tidak etis. Bahkan ketika hasil yang diinginkan untuk menguntungkan pengikut serta organisasi, para penulis ini mempertanyakan asumsi implisit bahwa pemimpin tahu apa yang terbaik untuk pengikut dan ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol atas informasi untuk membiaskan persepsi pengikut tentang masalah dan peristiwa. Pandangan sebaliknya adalah bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar dalam suatu organisasi bila diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup dan efektivitasnya. Perubahan organisasi berskala besar tidak akan berhasil tanpa perubahan keyakinan dan persepsi dari anggota. Pemimpin yang efektif melibatkan anggota dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah dialog untuk menentukan jenis perubahan apa yang diperlukan dan benar secara moral bagi organisasinya. Lalu yang ketiga, multiple stakeholders and competing values atau berbagai pemangku kepentingan dan nilai yang bersaing. Tantangan dari mengevaluasi keefektifan sebuah pemimpin dapat dibagi menjadi beberapa kriteria dengan trade-off yang kompleks dan pemangku kepentingan yang sebagian bertentangan minat. Konsekuensi yang beragam dari sebuah keputusan dan aksi dari pemimpin memperumit evaluasi kepemimpinan etis. Aksi yang dapat membawa keuntungan bagi pengikut dalam hal yang sama bisa jadi merugikan pengikut dalam cara yang lain atau waktu yang lain. Upaya untuk menyeimbangkan nilai dan kepentingan yang bersaing melibatkan penilaian subjektif tentang hak, akuntabilitas, proses hukum, dan tanggung jawab sosial. Lebih sulit untuk mengevaluasi kepemimpinan etis ketika pemangku kepentingan memiliki preferensi yang tidak sesuai. Dari perspektif yang tradisional, manajer di dalam organisasi bisnis merupakan agent yang mewakilkan ketertarikan dari pemilik untuk mendapatkan kesuksesan ekonomi untuk organisasi. Dari perspektif ini, kepemimpinan etis dapat dipuaskan dengan cara memaksimalkan hasil ekonomi yang menguntungkan para pemilik tanpa melakukan hal yang dilarang oleh hukum dan standar moral. Materi yang selanjutnya adalah faktor penentu dan konsekuensi kepemimpinan etis. Dua pertanyaan penelitian yang menarik adalah alasan untuk perbedaan perilaku etis antara pemimpin dan konsekuensi dari kepemimpinan etis untuk pengikutnya dan organisasi. Kedua pertanyaan ini dibahas karena mereka relevan untuk memahami teori-teori kepemimpinan etis. Yang pertama, individual determinants of ethical leadership atau determinan individu dari kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis berkaitan dengan sifat dan kebutuhan kepribadian dari seorang pemimpin. Sebagian besar sifatnya memiliki kaitan untuk menjadi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang tidak etis, kepemimpinan yang kasar, mungkin untuk orang yang memiliki kesadaran yang rendah, atau neoritisme yang tinggi, narsisme yang tinggi, dan juga kekuasaan yang dipersonalisasi. Ahli Kolberg pada tahun 1984 menyarankan sebuah model untuk mendeskripsikan bagaimana orang bisa berkembang melalui 6 tahap perkembangan moral saat mereka tumbuh dari anak-anak ke dewasa. Dengan tiap-tiap tahapnya, orang tersebut dapat mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan juga hak asasi manusia. Pada tingkat terendah dari perkembangan moral, motivasi utamanya adalah kepentingan diri sendiri dan juga kepuasan kebutuhan pribadi. Lalu pada level perkembangan moral menengah, motivasi utamanya adalah untuk memuaskan harapan peran dan norma sosial yang telah ditentukan oleh kelompok, organisasi, dan juga masyarakat. Lalu pada level perkembangan moral tinggi, yang tertinggi, motivasi utamanya adalah untuk memenuhi nilai internal dan juga prinsip moral. Seseorang pada tingkat ini mungkin menyimpang dari norma dan mengambil risiko penolakan sosial, kerugian ekonomi, dan hukuman fisik untuk mencapai tujuan etis yang penting. Yang kedua, situational influences on ethical leadership atau pengaruh situasional pada kepemimpinan etis. Perilaku etis terjadi di dalam konteks sosial dan hal ini dapat dipengaruhi secara kuat oleh aspek-aspek situasi. Lingkungan yang tak tentu yang dinamik memiliki regulasi yang lemah dari pemerintah mungkin dapat mendorong banyak keputusan yang beresiko dan aktivitas ilegal yang disengaja dilakukan untuk meningkatkan performa finansial. Sistem penghargaan formal dapat mendorong dan mendukung perilaku etis atau tidak etis.
oleh para pemimpin dan anggotanya. Perilaku non-etis lebih cenderung terjadi ketika tujuan kinerja tidak realistis atau sulit. Adanya tekanan tinggi untuk meningkatkan produktivitas, adanya persaingan ketat untuk penghargaan dan kemajuan, dan organisasi tidak memiliki nilai dan norma budaya yang kuat tentang perilaku etis dan tanggung jawab individu. Lalu yang terakhir, yang ketiga, consequences of ethical and unethical leadership, atau eh, konsekuensi kepemimpinan etis dan tidak etis. Kebanyakan dari teori kepemimpinan etis ini menekankan pentingnya pengaruh dari pemimpin terhadap pengikutnya dan juga iklim etis dari sebuah organisasi. Terdapat banyak ukuran yang berbeda telah digunakan untuk menilai efek dari kepemimpinan etis terhadap para pengikut, dan ukuran tersebut termasuk beberapa kriteria yang jarang digunakan dalam penelitian kepemimpinan sebelumnya. Teori-teori tersebut agak berbeda sehubungan dengan kriteria yang digunakan untuk menilai efek dari kepemimpinan etis. Misalnya, sebuah studi tentang insiden kritis menemukan bahwa kurangnya integritas pemimpin adalah alasan paling sering untuk mengikis kepercayaan bawahannya. Dalam penelitian tentang kepemimpinan etis, konsekuensi lebih sering dinilai untuk karyawan dibandingkan untuk mengukur kinerja organisasinya. Terkadang efek dari level individual dan organisasional itu lebih konsisten, seperti ketika terjadi peningkatan kepercayaan dan komitmen antar karyawan juga. Antar karyawan juga akan menghasilkan peningkatan terhadap performa finansial untuk organisasi. Tetapi, terdapat banyak kasus di mana keputusan dari seorang pemimpin tidak memiliki efek yang konsisten untuk kriteria yang berbeda atau untuk berbeda pemangku kepentingan. Beberapa keputusan etis akan menguntungkan karyawan atau pelanggan, tetapi meningkatkan biaya dan mengurangi kinerja keuangan jangka pendek. Contohnya termasuk memberikan tunjangan perawatan kesehatan yang memadai kepada karyawan, menerima tanggung jawab atas produk cacat, dan menjaga komitmen meskipun ada pengeluaran yang tidak terduga. Yang selanjutnya adalah teori-teori kepemimpinan etis. Teori ini termasuk transforming leadership, servant leadership, dan authentic leadership, dan spiritual leadership. Yang pertama, transforming leadership. Transforming leadership ini dapat diartikan sebagai peran atau dalam transforming leadership, peran atau fungsi kepemimpinan utama adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah etika dan membantu orang menyelesaikan nilai-nilai yang bertentangan. Ahli Burns pada tahun 1978 menggambarkan transformasi kepemimpinan sebagai proses di mana pemimpin dan pengikut saling meningkatkan ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Di mana para pemimpin ini berusaha untuk meningkatkan kesadaran para pengikutnya dengan menarik cita-cita dan nilai-nilai moral seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dan kemanusiaan. Bukan pada emosi-emosi dasar seperti ketakutan, keserakahan, kecemburuan, atau kebencian. Dan dalam transforming leadership ini, pengikut-pengikut akan diangkat dari diri-diri mereka yang sehari-hari menjadi diri mereka yang lebih baik. Dengan demikian, transformasi kepemimpinan ini tidak hanya melibatkan peningkatan moral pengikut individu, tetapi juga upaya kolektif untuk mencapai reformasi sosial. Dalam prosesnya, baik pemimpin maupun pengikut akan berubah. Mereka akan mulai mempertimbangkan tidak hanya apa yang baik untuk diri mereka sendiri, tetapi juga apa yang menguntungkan kolektivitasnya lebih besar, seperti organisasi, komunitas, bahkan bangsa mereka. Contohnya misalnya kepemimpinan yang paling terkenal di dunia adalah Steve Jobs. Steve Jobs ini terkenal dengan kepemimpinan visionernya yang mengubah Apple menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Orang-orang yang bekerja untuk Jobs mengatakan bahwa dia terus-menerus menantang semua orang untuk berpikir melampaui apa yang mereka telah capai, bahwa dia selalu mendorong dan menginginkan lebih. Dia mendorong mereka untuk memikirkan produk-produk yang bahkan mereka tidak tahu mereka butuhkan dan menggunakannya. Nah, berkat Steve Jobs, sekarang Apple terkenal dengan inovasi, dan itu sebagian besar karena Jobs mendorong karyawan dan menggunakan kepemimpinan transformasional untuk memungkinkan semua orang menggunakan kreativitas. Yang selanjutnya adalah servant leadership. Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Filosofi kepemimpinan di mana tujuan pemimpin adalah untuk melayani.
Ini berbeda dengan kepemimpinan tradisional di mana fokus pemimpin adalah untuk kemajuan perusahaan atau organisasi mereka. Seorang pemimpin yang melayani berbagi kekuasaan, mengutamakan kebutuhan karyawan, dan membantu orang berkembang dan berkinerja tinggi setinggi mungkin. Bukannya orang bekerja untuk melayani pemimpin, pemimpin ada untuk melayani pengikutnya. Kepemimpinan yang melayani di tempat kerja adalah tentang membantu orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan memfasilitasi pengembangan individu, pemberdayaan, dan kerja kolektif yang konsisten dengan kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang pengikutnya. Hanya dengan memahami pengikut, pemimpin dapat menentukan cara terbaik untuk melayani kebutuhan mereka. Pemimpin yang melayani harus mendengarkan pengikut, belajar tentang kebutuhan dan aspirasi mereka, dan bersedia untuk berbagi rasa sakit dan frustasi mereka. Pemimpin yang melayani harus memberdayakan pengikut alih-alih menggunakan kekuasaan untuk mendominasi mereka. Pemimpin yang melayani harus membela apa yang baik dan benar, bahkan ketika itu bukan kepentingan keuangan organisasi. Ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan harus ditentang bila memungkinkan. Bahkan anggota masyarakat yang lemah dan terpinggirkan harus diperlakukan dengan hormat dan penghargaan. Ahli Greenleaf pada tahun 1977 mengusulkan bahwa memberikan pekerjaan yang berarti bagi karyawan sama pentingnya dengan menyediakan produk atau layanan yang berkualitas bagi pelanggan. Terlepas dari manfaat potensial dari kepemimpinan yang melayani ini, mungkin juga ada beberapa konsekuensi negatif bagi organisasi ketika kesejahteraan pengikut dianggap lebih penting daripada kinerja keuangan. Ketika sebuah perusahaan menghadapi masalah ekonomi yang sulit dan pemotongan biaya diperlukan untuk tetap menguntungkan atau tetap profit, sangat sulit bagi seorang pemimpin yang melayani untuk menyeimbangkan preferensi yang bersaing dari pemilik atau karyawan. Next. Selanjutnya adalah spiritual leadership atau kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual menggambarkan bagaimana pemimpin dapat meningkatkan motivasi intrinsik pengikut dengan menciptakan kondisi yang meningkatkan rasa makna spiritual mereka dalam pekerjaannya. Ahli Fry pada tahun 2003 menyatakan bahwa agama biasanya melibatkan spiritual tetapi tidak perlu agama tersebut untuk menjadi bermakna. Definisi spiritual yang diberikan oleh Fry ini mencakup dua elemen penting dalam kehidupan seseorang. Yang pertama ada dua. Yang pertama transcendence of self atau transcendensi diri, dan yang kedua fellowship termasuk altruistic love and faith. Nah, transendensi diri ini dimanifestasikan dalam rasa panggilan atau takdir dan keyakinan bahwa aktivitas seseorang termasuk pekerjaan memiliki makna dan nilai di luar instrumental untuk memperoleh manfaat ekonomi atau kepuasan diri. Fellowship ini terwujud dalam kebutuhan akan hubungan yang bermakna dan terhubung dengan orang lain dengan cara memberikan perasaan sukacita dan keutuhan. Kedua elemen tersebut melibatkan cinta dan keyakinan altruistik. Nah, cinta altruistik ini dikaitkan dengan nilai-nilai atau atribut seperti kebaikan, kasih sayang, rasa terima kasih, pengertian, pengampunan, kesabaran, kerendahan, kejujuran, kepercayaan, dan kesetiaan. Faith atau harapan atau iman dikaitkan dengan nilai-nilai atau atribut seperti optimisme, kepercayaan diri, keberanian, daya tahan, ketekunan, ketahanan, dan ketenangan. Dengan melakukan hal-hal untuk membantu orang memenuhi dua kebutuhan esensial tersebut, para pemimpin spiritual ini meningkatkan motivasi intrinsik, kepercayaan diri, dan komitmen organisasi mereka. Seperti dalam kasus kepemimpinan transformasional, pemimpin spiritual dapat meningkatkan kebermaknaan pekerjaan dengan menghubungkan dengan nilai-nilai pengikut dan identitas diri. Selain itu, pemimpin spiritual meningkatkan rasa saling menghargai, kasih sayang, dan kepercayaan diri di antara anggota organisasi. Hasilnya, kepemimpinan spiritual dapat meningkatkan kerjasama, mendorong pembelajaran kolektif, dan menginspirasi kinerja yang lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya, authentic leadership yang terakhir. Definisi kepemimpinan otentik bervariasi untuk teori yang berbeda, tetapi mereka semua menekankan pentingnya konsistensi dalam kata-kata, tindakan, dan nilai-nilai seorang pemimpin. Aspek tambahan dari kepemimpinan otentik termasuk nilai-nilai positif pemimpin, kesadaran diri pemimpin, dan hubungan saling percaya dengan pengikutnya. Kepemimpinan otentik adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada perilaku,
pemimpin yang transparan dan etis, serta mendorong berbagi informasi secara terbuka yang diperlukan untuk membuat keputusan sambil menerima masukan dari pengikutnya. Nah, eh, pemimpin otentik ini memiliki nilai-nilai inti positif seperti kejujuran, altruisme, kebaikan, dan akuntabilitas dan optimisme. Nah, nilai-nilai inti ini memotivasi pemimpin otentik untuk melakukan apa yang benar dan adil bagi pengikut dan untuk menciptakan jenis hubungan khusus yang mencakup saling percaya yang rasa saling percaya yang tinggi, transparansi dengan maksud komunikasi yang terbuka dan jujur, bimbingan menuju tujuan bersama yang layak, dan penekanan pada kesejahteraan dan perkembangan. Konsep diri dan identitas diri pemimpin otentik kuat, jelas, stabil, dan konsisten. Para pemimpin ini memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang nilai-nilai, keyakinan, emosi, identitas diri, dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Perilaku pemimpin autentik ini termasuk nilai-nilai yang dianutnya, konsisten dengan nilai-nilai aktual mereka. Mereka tidak mencari posisi untuk memuaskan kebutuhan harga diri, status, dan kekuasaan, melainkan untuk mengekspresikan dan memperlakukan nilai dan keyakinan mereka. Tindakan mereka sangat ditentukan oleh nilai dan keyakinan mereka, bukan oleh karena keinginan untuk disukai dan dikagumi atau untuk mempertahankan posisi mereka. Karena kepemimpinan otentik dimotivasi oleh keinginan untuk memperbaikan diri dan verifikasi diri, untuk belajar dari umpan balik dan kesalahan mereka. Selanjutnya adalah evaluasi teori kepemimpinan etis. Teori kepemimpinan etis ini lebih menekankan pada nilai pemimpin daripada perilaku pemimpin, dan lebih menekankan pada konsekuensi bagi pemangku kepentingan daripada peningkatan motivasi dan kinerja bawahan. Untuk teori karismatik dan transformasional, prioritas ini dibalik. Teori kepemimpinan etis terutama difokuskan pada nilai-nilai pemimpin dan bagaimana mereka mempengaruhi hubungan pemimpin dengan bawahannya. Jenis nilai yang ditekankan dalam teori kepemimpinan etis menunjukkan bahwa beberapa jenis perilaku kepemimpinan lebih relevan dari yang lainnya, dan perilaku tersebut harus konsisten dengan nilai-nilai pemimpin. Teori ini menjelaskan bagaimana pemimpin etis dapat meningkatkan kehidupan pengikut, dan efek pemimpin tersebut pada pengikutnya memiliki implikasi untuk meningkatkan kinerja kolektif, tetapi memaksimalkan kinerja bukanlah perhatian yang utamanya. Ya, perbedaan ethical leadership dan unethical leadership atau kepemimpinan yang tidak etis dalam kriteria yang pertama, use of leader, uh, penggunaan kekuatan pemimpin dan pengaruhnya. Dalam ethical leadership, mereka melayani pengikut dan organisasi. Dalam unethical leadership, mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan tujuan karir. Dalam kriteria yang kedua, menangani beragam kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam ethical leadership, mereka berupaya untuk menyeimbangkan dan mengintegrasikannya. Dalam unethical leadership, hanya menguntungkan pemangku kepentingan yang memberikan manfaat yang paling banyak. Lalu yang kriteria selanjutnya, pengembangan visi untuk organisasi. Ethical leadership mengembangkan visi berdasarkan masukan pengikut tentang kebutuhan, nilai, dan ide mereka. Dalam unethical leadership, mereka mencoba menjual visi pribadi sebagai satu-satunya cara agar organisasi berhasil. Dalam kriteria selanjutnya, integritas perilaku pemimpin. Dalam ethical leadership, mereka bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam unethical leadership, mereka melakukan apa yang bijaksana untuk mencapai tujuan pribadi. Dalam kriteria selanjutnya, pengambilan risiko dalam keputusan dan tindakan pemimpin. Dalam ethical leadership, mereka bersedia mengambil risiko dan tindakan pribadi untuk mencapai suatu misi atau visi. Dalam unethical leadership, mereka menghindari keputusan atau tindakan yang diperlukan yang melibatkan risiko pribadi bagi pemimpin. Dalam kriteria selanjutnya, komunikasi informasi yang relevan. Komunikasi informasi yang ethical leadership, mereka membuat pengungkapan informasi yang lengkap dan tepat waktu tentang peristiwa, masalah, dan tindakan. Dalam unethical leadership, mereka menggunakan penipuan dan distorsi untuk membiaskan persepsi pengikut tentang masalah dan kemajuan. Dalam kriteria selanjutnya, tanggapan terhadap kritik dan perbedaan pendapat oleh pengikut. Ethical leadership mendorong evaluasi kritis untuk menemukan solusi yang lebih baik.
Dalam unethical leadership, mereka mengecilkan hati dan menekan setiap kritik atau perbedaan pendapat. Dalam kriterion yang terakhir, pengembangan keterampilan pengikut dan kepercayaan diri. Dalam ethical leadership, mereka menggunakan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan untuk mengembangkan pengikut. Dalam unethical leadership, mereka tidak menekankan pengembangan untuk menjaga pengikut tetap lemah dan agar bergantung pada pemimpin. Nah, selanjutnya adalah pedoman untuk kepemimpinan etis atau ways for individuals to promote ethical practices. Cara untuk individual untuk mempromosi praktik etis. Yang pertama, set clear standards for ethical conduct atau tetapkan standar yang jelas untuk perilaku etis. Pemimpin dapat menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk menangani masalah etika, misalnya membantu menetapkan kode etik, memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mendapatkan saran tentang menangani masalah etika, misalnya hotline untuk etika, dan memulai diskusi tentang masalah etika untuk membuat mereka lebih menonjol. Pemimpin dapat memperkuat perilaku etis dengan memasukkannya ke dalam kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dan menghargai kinerja pengikutnya. Kenali contoh perilaku etis yang tidak biasa dan menggunakan prosedur disiplin yang tepat untuk pelanggaran yang disengaja terhadap standar etika yang jelas. Lalu yang kedua, model ethical behavior in your own action atau model perilaku etis dalam tindakan pemimpin itu sendiri. Memberikan bimbingan tentang perilaku yang benar di tempat kerja dan menghindari masalah etika berguna, tetapi untuk mengurangi perilaku etis, penting bagi pemimpin untuk mencontohkan perilaku yang tepat serta mendukungnya. Pemimpin dapat melakukan banyak hal untuk mempromosikan kejujuran, keadilan, saling menghormati, dan transparansi. Tindakan seorang pemimpin sendiri memberikan contoh perilaku etis untuk ditiru oleh orang-orang yang mengagumi dan mengidentifikasi dengan pemimpin. Contohnya termasuk pemeriksaan yang jujur dan terbuka terhadap masalah yang melibatkan masalah etika daripada upaya untuk mengabaikannya atau menutupinya. Jika sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh pemimpin secara tidak sengaja mendorong bawahan untuk menggunakan praktik yang tidak dapat diterima, kesalahan tersebut harus diakui. Lalu yang selanjutnya, help people find fair and ethical ways to resolve problem and conflict, atau bantu orang untuk menemukan cara yang adil dan etis untuk menyelesaikan masalah dan konflik. Salah satu fungsi kepemimpinan yang penting adalah untuk mempengaruhi orang untuk mengakui masalah, bukan menyangkalnya, mengabaikan keseriusan masalah, menunda-nunda tindakan korektif, atau memberikan solusi palsu dan pengalihan stres. Pemimpin dapat memfasilitasi pemecahan masalah dengan membantu orang mendapatkan informasi, dengan mengidentifikasi poin kesepakatan dan ketidaksepakatan, dengan mendorong orang untuk menemukan solusi integratif untuk konflik. Penting untuk melanjutkan dengan kecepatan yang dapat ditoleransi orang, karena jika didorong terlalu cepat, orang dapat menggunakan mekanisme pengindaran yang defensif seperti menyimpulkan bahwa bantuan sementara atau kemajuan terbatas adalah solusi lengkap. Yang terakhir, oppose unethical practices in the organization. Menentang praktik tidak etis dalam organisasi. Penentangan terhadap praktik yang tidak etis dapat mengambil bentuk yang berbeda. Dan itu harus dilihat sebagai tanggung jawab semua orang, bukan hanya dari pemimpin yang formal. Contohnya termasuk menolak untuk mematuhi penugasan atau aturan tidak etis, mengancam untuk mengadu kepada manajemen yang lebih tinggi, membuat keluhan yang sebenarnya kepada manajemen yang lebih tinggi, mengancam untuk mempublikasikan praktik tidak etis kepada orang luar, dan benar-benar mengungkapkan praktik yang tidak etis kepada orang luar atau badan pengatur. Untuk kesimpulan atau summary-nya, teori kepemimpinan etis yang dijelaskan pada materi ini menekankan nilai-nilai pemimpin lebih dari perilaku dan kesejahteraan jangka panjang dan pengembangan pengikut daripada kinerja keuangan organisasi. Teori memberikan wawasan penting tentang kepemimpinan yang efektif dan dengan membuat masalah etika eksplisit yang hanya tersirat di sebagian teori kepemimpinan lainnya. Teori-teori tersebut masih berkembang dan mereka belum diuji secara memadai dengan metode penelitian yang kuat. Sekian dari pemaparan materi saya. Bila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.